Coutinho bantai Neymar CS 6-0. Gyökeres tumbul, Arsenal bisa atasi MU. Rekor ternoda Atletico Madrid. AC Milan melaju ke 32 besar Coppa Italia. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Vasco da Gama versus Santos berlangsung di Morumbis. Di menit ke-25, Lucas Piton membuka keunggulan untuk Vasco. Memasuki menit ke-48, David Correa da Fonseca menggandakan keunggulan tim tuan rumah. Philippe Coutinho di menit ke-54 mencetak gol pertama bagi Vasco, menambah skor menjadi 3-0. Ryan menambah keunggulan menjadi 4-0 dari titik penalti di menit ke-60. Coutinho kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat chip cantik di menit ke-64. Danilo Neves menutup pesta gol Vasco di menit ke-68, memastikan kemenangan telak 6-0 atas Santos. Berkat kemenangan ini, Vasco da Gama menempel ketat Santos di klasemen Serie A, hanya tertinggal 2 poin, sementara Santos mengalami kekalahan terbesar mereka di sejarah Serie A. Chelsea menjamu Crystal Palace di Stamford Bridge. Palace sempat mencetak gol melalui tendangan bebas Eberechi Eze di menit ke-13, namun dianulir karena pelanggaran Mark Gui. Di paruh kedua, sundulan Joao Pedro di menit ke-62 serta sepakan Estevao 4 menit berselang juga gagal menemui sasaran. Hasil ini membuat Chelsea menempati peringkat ke-10 klasemen sementara dengan 1 poin, sedangkan Palace berada di posisi ke-11 dengan poin sama. Laga Manchester United versus Arsenal berlangsung di Old Trafford pada menit ke-14. Ricardo Calafiori menanduk bola hasil corner Declan Rice yang gagal diantisipasi Altay Bayindir. Arsenal benar-benar ditekan habis sepanjang babak kedua dan tak mampu menciptakan peluang berarti. MU yang mencatatkan total 22 tembakan pun gagal mencetak gol. Laga tuntas dengan skor 0-1 untuk kemenangan Arsenal. Dengan hasil ini, Arsenal mengoleksi 3 poin dan duduk di posisi ke-6 klasemen sementara Premier League. MU sendiri masih tanpa poin dan terdampar di peringkat ke-15. Arsenal kembali tampil solid dengan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Manchester United di Old Trafford, lebih dari sekedar hasil pertandingan. Fakta bahwa Arsenal kini tak terkalahkan dalam 6 laga liga terakhir melawan Manchester United menjadi momen pertama sepanjang era Premier League. Sementara itu, tren positif juga berlanjut dalam perjalanan tandang Arsenal di Liga. Mereka sejauh ini telah melalui 15 pertandingan Premier League tanpa kekalahan di kandang lawan. Catatan ini merupakan rentetan terpanjang sejak 2004, mencerminkan konsistensi dan kestabilan performa tim asuhan Mikel Arteta ketika bermain di luar Emirates Stadium. Kemenangan ini menambah catatan impresif Mikel Arteta atas Manchester United dengan torehan 8 kemenangan dari 12 pertemuan sejak menjadi manajer Arsenal pada 2019. Arteta kini memiliki persentase kemenangan 67% melawan Setan Merah, angka tertinggi di antara manajer Premier League saat ini, sekaligus menegaskan dominasi Mikel Arteta atas Red Devil. Rekor apik menempatkan Arteta sejajar dengan Arsene Wenger dalam hal kemenangan tandang atas United masing-masing 3 kali. Victor Gyökeres, penyerang anyar Arsenal yang dibeli dari Sporting CP seharga 63,5 juta pound sterling, mengalami debut mengecewakan di Liga Premier Inggris. Dalam kemenangan tipis 1-0 atas Manchester United di Old Trafford, Gyökeres gagal mencatatkan 1 pun tembakan, peluang gol atau assist. Selama 60 menit di lapangan, ia hanya menyentuh bola sebanyak 21 kali, kehilangan bola 11 kali, dan hanya menyelesaikan 4 dari 9 operan yang dilakukannya. Ini menjadi kali pertama dalam 5 musim berturut-turut dimulai dari 2021-2022 bersama Coventry City. Gyökeres gagal mencetak gol di laga perdana Liga. Manchester United kini mencatatkan rekor yang kurang membanggakan. Pelatih Ruben Amorim telah menderita 15 kekalahan dalam 28 pertandingan Premier League sejak diangkat menjadi manajer pada November 2024. Menjadikannya pelatih tercepat mencapai jumlah kalah sebesar itu dengan tim yang bukan promosi baru sejak Paul Hart bersama Portsmouth pada tahun 2009. Statistik ini menyoroti kesulitan besar yang dihadapi Manchester United meski telah mengucurkan dana besar untuk belanja pemain. Hasil buruk di liga ini menjadi bayangan dari kegagalan di final Liga Eropa dan terus menimbulkan tekanan terhadap performa Amorim dan arah klub ke depan. Laga Nottingham Forest versus Brentford dihelat di City Ground. Di menit ke-7, Forest membuka keunggulan lewat Chris Wood yang memanfaatkan kemelut dari situasi sepak pojok. Forest makin menggila pada menit 39 dan Ndoye sukses menandu umpan silang untuk menggandakan skor. Jelang turun minum, Wood kembali mencatatkan namanya di papan skor. Ia membawa Forest unggul 3-0 saat jeda. Brentford sempat mendapat harapan di menit ke-73. Igor Thiago sukses mengeksekusi penalti.
Dengan hasil ini, Forest mengoleksi 3 poin dan duduk di posisi kelima klasemen sementara Premier League. Brentford sendiri masih tanpa poin di peringkat ke-17. Laga Nantes versus PSG berlangsung di Stade de la Beaujoire. PSG tampil dengan beberapa pemain pelapis. Masuknya Mendes langsung memberi dampak. Ia mengirim umpan matang yang dituntaskan Vitinha pada menit ke-67. PSG unggul 1-0. Ramos sempat mengadakan skor setelah menerima umpan Desire Doué, tapi golnya dianulir VAR karena offside. Nantes mencoba membalas, namun tak ada gol tambahan tercipta. Laga berakhir dengan kemenangan tipis PSG 1-0. Hasil ini membuat Les Parisiens mencatatkan kemenangan perdana di Ligue 1 dan mengoleksi 3 poin dan duduk di posisi ketiga klasemen. Laga Athletic Club versus Sevilla berlangsung di San Mamés. Di menit ke-34, tuan rumah membuka keunggulan lewat penalti Nico Williams setelah ia dijatuhkan Juan Ludico tak terlarang. Selang beberapa menit, Athletic mengadakan skor jadi 2-0. Umpan silang Nico Williams berhasil dimaksimalkan Marwan Sanadi. Sevilla bangkit pada menit ke-49. Dodi Luca Bacchio melepaskan tembakan jarak jauh yang membuat skor menjadi 2-1. Tak lama berselang, Lucien Agaume sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah memanfaatkan situasi bola mati. Namun, Athletic akhirnya memastikan kemenangan di menit-menit akhir. Robert Navarro yang langsung mencetak gol debutnya. Dengan hasil ini, Athletic mengoleksi 3 poin di posisi kelima klasemen La Liga. Sevilla sendiri masih tanpa poin dan terdampar di peringkat ke-14. Laga Espanyol versus Atletico Madrid berlangsung di RCDI Stadium. Di menit ke-37, Atletico unggul terlebih dahulu melalui tendangan bebas Julian Alvarez yang melengkung indah ke gawang Marco Dimitrovic. Espanyol baru menyamakan kedudukan menit ke-73. Edu Exposito menemukan Miguel Rubio yang berhasil menuntaskan peluang menjadi gol. Gol kemenangan Espanyol lahir di menit ke-75 lewat Pere Mila yang menyambut umpan silang Omar El Hilali dengan sundulan mengalahkan Jan Oblak. Dengan hasil ini, Espanyol mengoleksi 3 poin dan di posisi ke-7 klasemen La Liga. Atletico sendiri masih tanpa poin dan terdampar di peringkat ke-16. Atletico Madrid mengawali musim La Liga dengan catatan yang mencemaskan. Rekor tak terkalahkan mereka dalam laga pembuka yang bertahan selama 14 tahun sejak kekalahan terakhir dari Malaga pada 2011 akhirnya terhenti dalam laga pembuka musim ini. Mereka kalah 2-1 melawan Espanyol di RCDI Stadium. Sejak era Diego Simeone, Atletico memang selalu meraih hasil positif di laga perdana, 7 kemenangan dan 6 hasil imbang, hingga rekor tersebut akhirnya patah. Hasil imbang ini bukan hanya mencederai rekor historis, tetapi juga memberikan tekanan tambahan terhadap target ambisius Atletico musim ini. Laga AC Milan versus Bari berlangsung di San Siro. Di menit ke-14, Milan berhasil unggul lebih dulu. Rafael Leao menanduk bola umpan silang dari sisi kanan dan tak kuasa dihalau kiper Bari. Milan baru menambah keunggulan pada menit ke-48. Christian Pulisic mencatatkan namanya di papan skor setelah mengocek lawan dan menembak ke pojok gawang. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Berkat kemenangan ini, Milan melaju ke babak kedua 32 besar Coppa Italia 2025-2026. Laga Go Ahead Eagles versus Ajax Amsterdam tersaji di Stadion Adelaarshort. Baru 3 menit berjalan, Ajax sudah unggul lebih dulu lewat sepakan Davy Klaassen. Go Ahead Eagles tak tinggal diam. Di menit ke-20, Melle Meulensteen sukses menyamakan kedudukan setelah menyambar bola liar. Tuan rumah kemudian berbalik unggul di menit ke-44. Evert Lissort melepaskan tendangan first time skor berubah menjadi 2-1. Namun keunggulan tak bertahan lama. Ajax langsung membalas ketika Youri Bas membuat skor imbang 2-2. Babak kedua berlangsung ketat. Dean James tetap dimainkan hingga menit ke-80 sebelum digantikan Aski Adelkaart. Go Ahead Eagles kini mengoleksi 2 poin dan duduk di posisi ke-11 klasemen sementara. Ajax dengan 4 poin menempati urutan ke-6. Laga NIC Breda versus Fortuna Sittard berlangsung pada Senin. Tuan rumah unggul lebih dulu di menit ke-23 lewat Lewis Holtby yang memanfaatkan bola liar. Resiko muncul di menit ke-56 ketika Serion Valerius memimpin serangan balik. Justin Hubner terpaksa melakukan tackle keras dan diganjar kartu kuning. Semenit berselang, Juho Talviti menggandakan keunggulan tuan rumah dengan tembakan jarak jauh ke pojok kanan gawang. Fortuna baru bisa memperkecil ketertinggalan di menit ke-75 melalui sundulan Bill Britins setelah memanfaatkan sepak pojok. Dengan hasil ini, Fortuna Sittard pulang tanpa poin dan terdampar di peringkat ke-13 Eredivisie. Laga Atlas Demonhorst versus Mönchengladbach di babak pertama di FV Pokal berlangsung sengit. Menit ke-20, Robin Hack membuka skor untuk tim tamu. Keunggulan itu hilang 8 menit berselang setelah Steven Rohvider menyamakan kedudukan. Hack kembali bikin gol di menit ke-38, tapi Linus Urban mampu membalas sehingga babak pertama berakhir 2-2.
Mönchengladbach akhirnya memastikan kemenangan lewat gol Philipp Sander di menit ke-67, skor 2-3 bertahan sampai peluit akhir. Mönchengladbach kini menatap laga perdana Bundesliga melawan Hamburg sambil berharap cedera Kevin Dix yang ditarik keluar di babak pertama tidak serius. Pada laga perdana Lille di Ligue 1 musim ini, striker berpengalaman Olivier Giroud langsung membuat kejutan dengan mencetak gol hanya 11 menit setelah kick-off saat menghadapi Brest. Meski pertandingan akhirnya berakhir imbang 3-3, gol itu menjadikannya sebagai pencetak gol tertua dalam sejarah Lille di Ligue 1. Tepatnya pada usia 38 tahun dan 321 hari, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Jos Forte. Gol itu pun bukan sekedar momen emosional, ini adalah gol Ligue 1 pertamanya sejak Mei 2012 ketika ia terakhir kali mencetak gol untuk Montpellier. LCCF telah mencapai kesepakatan prinsip dengan RB Leipzig untuk mendatangkan penyerang asal Portugal Andre Silva. Menurut laporan Fabrizio Romano, kesepakatan ini menandakan langkah signifikan bagi LC dalam memperkuat lini serang mereka. Silva yang sebelumnya bermain di Sevilla dan Real Sociedad akan kembali ke La Liga setelah sempat tampil di Bundesliga bersama Leipzig dan Werder Bremen. Pemain berusia 29 tahun ini dikenal memiliki kemampuan mencetak gol yang tajam. Proses finalisasi transfer dan pemeriksaan medis dijadwalkan akan segera menyusul. Giovanni Reina, gelandang serang Borussia Dortmund, tengah menjadi incaran klub-klub Eropa. Menurut laporan Bild, pemain berusia 22 tahun ini telah menyepakati persyaratan pribadi dengan Parma Calcio untuk kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Namun, negosiasi antara Dortmund dan Parma terhambat karena perbedaan harga transfer. Dortmund meminta sekitar 10 juta euro, sementara Parma hanya menawarkan 8 juta euro. Dengan masa kontraknya yang tersisa hingga 2028, Dortmund menghadapi dilema besar, menjual Reina dengan harga yang lebih rendah atau mempertahankan hingga kontraknya habis. Davide Calabria, mantan kapten AC Milan, resmi bergabung dengan Panathinaikos sebagai pemain bebas transfer pada 17 Agustus 2025. Bek kanan berusia 28 tahun ini menandatangani kontrak berdurasi hingga 2028 dengan gaji 2 juta euro per tahun ditambah bonus, menurut laporan jurnalis transfer Nicolo Sekira. Sebelumnya, Calabria dipinjamkan ke Bologna pada paruh kedua musim 2024-2025, di mana ia turut membantu tim meraih Coppa Italia. Keputusan pindah ke Yunani menandai langkah baru dalam karir internasionalnya. AC Milan memulai musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-0 atas Bari di babak 64 besar Coppa Italia. Rafael Leao membuka keunggulan di menit ke-14 melalui sundulan dari umpan Fikayo Tomori. Namun, 3 menit kemudian, Leao terpaksa ditarik keluar karena cedera pada betis kaki kanannya, digantikan oleh Santiago Jimenez. Kabar cedera Leao sedikit mencemaskan jelang lanjutan Serie A. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, cedera betis yang dialami Leao membuatnya diragukan tampil dalam laga melawan Cremonese pada 23 Agustus mendatang. Atalanta telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Nikola Zalewski dari Inter Milan dengan biaya 17 juta euro. Menurut laporan Fabrizio Romano, pemain sayap kiri asal Polandia berusia 23 tahun ini sebelumnya pindah secara permanen ke Inter dan Roma pada Juli 2025 dengan biaya 7 juta euro. Dengan transfer ini, Inter mencatatkan keuntungan lebih dari 10 juta euro dari penjualan Zalewski. Pemain tersebut dijadwalkan menjalani tes medis bersama Atalanta dalam waktu dekat dan telah ditawari kontrak jangka panjang hingga 2030. Tim Serie A Como dikabarkan tertarik merekrut Aymeric Laporte, bek tengah asal Spanyol berusia 31 tahun yang saat ini memperkuat Al Nassr di Arab Saudi. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Laporte berencana mengakhiri kontraknya dengan Al Nassr lebih cepat dari jadwal, membuka peluang transfer gratis. Como yang dipimpin oleh Cesc Fabregas berencana menambah pengalaman di lini belakang menjelang debut Serie A mereka melawan Lazio pekan depan. Barcelona dikabarkan segera mengakhiri kontrak gelandang veteran Oriol Romeu dalam pekan depan demi merampingkan skuad menjelang musim baru. Menurut laporan Sport, meski masih menyisakan 1 tahun kontrak, kesepakatan akan memungkinkan Romeu meninggalkan klub sebagai agen bebas dengan kompensasi dari Barcelona. Beberapa klub La Liga termasuk mantan timnya Girona menunjukkan ketertarikan, sementara opsi pindah ke Major League Soccer juga dipertimbangkan. Romeu, alumni La Masia, Barcelona menargetkan penyelesaian proses ini dalam beberapa hari ke depan. Kiper Barcelona, Iñaki Peña, dikabarkan akan dipinjamkan ke Como setelah memperpanjang kontraknya dengan klub Catalan tersebut. Menurut laporan dari Alfredo Pedula, Como berencana menyelesaikan kesepakatan ini pada Rabu mendatang dengan opsi pembelian di akhir masa pinjaman. Peña diharapkan mendapatkan pengalaman bermain reguler di Como. Langkah ini juga bertujuan untuk menjaga nilai pasar Peña menjelang kemungkinan transfer permanen di masa depan.
Bekas pemain Manchester United dan Villarreal Eric Bailly dipastikan akan bergabung dengan klub promosi La Liga Real Oviedo. Menurut laporan Fabrizio Romano, pemain asal Pantai Gading berusia 31 tahun ini sedang dalam perjalanan ke Spanyol untuk menjalani tes medis pada hari Senin dengan kesepakatan yang diperkirakan akan segera diselesaikan setelahnya. Bailly telah menjadi agen bebas sejak meninggalkan Villarreal pada akhir Juni. Meskipun sempat dikaitkan dengan kepindahan ke klub Arab Saudi, ia akhirnya menolak tawaran tersebut dan memilih untuk tetap bermain di Eropa. Sunderland resmi mendapatkan bek asal Prancis Nordi Mukiele dari Paris Saint-Germain. Pemain berusia 27 tahun ini menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun hingga musim 2028-2029 dengan biaya transfer sekitar 12 juta euro. Setelah musim lalu dipinjamkan ke Bayer Leverkusen, Mukiele kini siap memperkuat lini pertahanan The Black Cat. Ia akan mengenakan nomor 20 dan bergabung dengan tim yang baru saja kembali ke Premier League, menyusul hasil impresif 3-0 atas West Ham di laga pembuka. Manchester United resmi memboyong Jacob Ramsey dari Aston Villa. Pengumuman klub menyatakan Ramsey menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2030 dengan biaya yang tidak disebutkan secara resmi oleh pihak klub. Namun laporan media melaporkan nilai transfer sekitar 43-44 juta pound sterling, terdiri dari 39 juta pound sterling di muka, serta bonus hingga 4-5 juta pound sterling. Sementara manajer Eddie Howe memuji kemampuan Ramsey yang serba bisa untuk menambah daya gedor lini tengah Newcastle. Pernyataan resmi kedua klub juga memberi selamat dan ucapan terima kasih atas jasa pemain selama di Villa. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.